Saya tidak mengkritik Allah atau tidak mengkritik Tuhan. Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya, Allah itu merangsang afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah lebih senang memakai kata-kata tadabbur. Nanti saya minta penjelasan. Yang paling inti sebetulnya seperti tidak sinkron, tapi bukan mengkritik Tuhan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah kok tidak menyampaikan atau berfirman fas'alu ahlal fikri in kuntum la ta'lamun? Linir, kalau in kuntum la ta'lamun adalah linir dengan tafakkur. Tapi kenapa Allah menyebut fas'alu ahlal dzikri? Jadi endingnya seperti berbeda dengan in kuntum la ta'lamun pada konteks keilmuan. Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Saya kadang-kadang bingung, Allah meranking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama, tapi ketika dia ada persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain, fas'alu ahla dzikri, tapi tidak menyampaikan fas'alu ahlal fikri, tanyakan kepada intelektual, kepada cendekiawan, tapi tanyakanlah kepada ahli zikir. Dan saya berpikir kok tidak linir, in kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tafhamun. Ini pertanyaan saya, Abu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Kok enggak justru yang harus dikritisi itu? Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan, tapi kita mengkritisi fikir kita dalam memahami ayat Tuhan. Karena fikir kita enggak nyampe. Allah enggak ngomong afala yatafakkaruna al-Qur'an. Yaqul afala yatadabbarun la yatafakkarun. Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakuri, Quran itu untuk ditadabburi. Mal farq baina tadabbur wa tafakkur? Tafakkur syai' wa tadabbur syai'. Tadabbur fi makhluqatih wa tadabbur fi kalami wa kalamuhu ghairu makhluk. Tadabbur ujungnya wusul, sadar bertuhan. Karena tadabbur pada kalam, kalam itu adalah sifat, sifat itu bukan makhluk. Wa aqrabut turuqi ilallahi kalamu. Datang dari Pak Effendi yang mengatakan baru saja kita mendengar video pertanyaan datang dari Kiai dengan Ustadz Dr. Ar-Razi MA. Yang isi pertanyaannya, Pak Kiai seperti ada keraguan seolah-olah ayat Quran tidak sinkron. Katanya. Di sisi lain, katanya Allah menyuruh manusia tadabbur Quran. Di sisi lain pula Allah menyuruh bertanya kepada ahli zikir. Di sisi satu lagi Allah mengatakan ulama orang yang takut dengan Allah. Setelah saya lihat jawaban begitu tidak menyambung. Jadi maksudnya yang nama Pak Kiai itu rasa ragunya tidak hilang atas jawaban dari Pak Ar-Razi tersebut. Sekarang saya ingin menambahkan pertanyaan Pak Kiai itu. Ya, saya ingin bertanya. Yang berikutnya, siapakah yang dimasukkan ahli zikir itu? Dan siapa pula yang dikatakan ulama itu? Tolong jelaskan Ustaz supaya masa ini akan clear. Saya berjanji kalau Ustaz dapat menjawab pertanyaan ini, saya akan ikut pengajian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan ya
yang mengatakan seolah-olah saya mengajak orang ke pribadi saya. Maaf yang lama, ya, maaf si Pak Effendi, saya tidak pernah berniat di hati saya dan tidak terpikir di hati saya, ya, saya tak terpikir untuk mengajak orang ke jalan saya atau mengajak orang mencintai saya, tidak ada. Ya, tapi cuma saya hanya mengajak orang ke jalan Allah. Dan saya hanya ingin memperkenalkan orang tentang Rasulullah dan serta ahli baitnya. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua, saya ingatkan juga Pak Effendi, saya tidak pernah, ya, tidak pernah ada merasa ingin menjatuhkan seseorang. Saya juga ada terdengar desah-desusnya orang mengatakan saya ingin menjatuhkan seseorang. Saya tidak ada niat di hati untuk menjatuhkan seseorang. Tapi kalau membangunkan seorang yang jatuh, ada orang jatuh, saya mau membangunnya. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Dan berikutnya, saya tidak pernah mengajak orang ke suatu mazhab atau ke kelompok, ikutlah kelompok ini, juga tidak ada. Saya semata-mata mengajak orang ke jalan Allah dan memperkenalkan orang dengan Rasulullah dan ahlul baitnya. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Itu perlu diingat, ya. Dan begitu juga saya sangat mendukung. Saya ingat pernah saya membaca satu kitab itu. Suatu kitab itu yang pernah disampaikan oleh Imam Hussein. Itu memang sangat berkesan di hati saya sejak itulah. Saya memang seprinsip dengan beliau. Ya. Apa kata beliau? Lam akhraj ashran wala batara wala mufsida wala zaliman wa annama kharajtu li talibal islah bi ummati jaddi wa rasulullah uridu an amara bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasiru wasirah jaddi wa abi. Aku tidak keluar untuk senang-senang atau kena kejongkakan, tidak juga untuk merusak atau untuk menindas. Sesungguhnya aku keluar untuk mencari perbaikan bagi umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak memerintah ke arah kebaikan dan melarang kemungkaran. Aku ingin berjalan di syirah kakekku dan ayahku. Begitulah pesan dari Imam Hussein. Jadi saya juga seprinsip apa yang kata beliau, bukan untuk menyombong diri, tidak, ya. Itu perlu Pak Effendi ingat, saya tidak ada untuk tujuan yang lain. Hanya tidak juga untuk dikenal orang atau mencari terkenal, tapi hanya cukup saja Allah dan Rasulnya yang mengenal saya. Itu yang saya harapkan. Untuk menjawab pertanyaan katanya Pak Kiai, katanya Pak Kiai ragu katanya untuk menghubungi ayat ini seolah-olah ayat tidak sinkron, ya. Itu perlu saya luruskan. Tidak ada satupun ayat Allah yang tidak sinkron. Ayat Allah itu nyambung satu demi satu. Maka dalam Al-Quran dikatakan Allah itu ada namanya hudan. Hudan itu petunjuk. Setelah itu apa? Bainat, menjelaskan. Apa yang jelas? Dari ayat ke ayat. Ada ayat yang kurang jelas, ayat ini yang menjelasnya. Juga belum jelas, dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi kita harus tahu itu fungsinya. Jadi fungsi ayat itu menjelaskan ayat. Dan ayat itu dijelaskan oleh hadis Nabi yang tidak bertentangan dengan ayat. Itu maksudnya. Jadi untuk itu, bagus pertanyaannya. Katanya merasa tidak sinkron, itu salah, betul ya. Kalau katakan Quran tidak sinkron, ayat demi saya itu kesalahan besar. Itu merupakan keraguan. Jadi berdasarkan pertanyaan katanya yang dijawab oleh Yang dijawab oleh Ustaz Ar-Razi itu tidak nyambung katanya. Ya memang kalau untuk menyambung ke ayat itu ada penyambungnya. Penyambungnya ada Rasulullah SAW beserta ahlul baitnya. Untuk berikutnya,
ayat yang menerangkan di situ kata tadabur. Tadabur itu kita harus tahu apa itu tadabur. Tadabur itu yang memasukkan merenung. Jadi tadaburkan Quran, direnung Al-Quran atau menghayati Al-Quran. Itu maksudnya tadabur. Yang berikutnya ya, kita harus tahu apa katanya tadi, masalah siapa itu ahli zikri itu. Kan ada nama ayat dalam surah An-Nahl yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Memang Allah menyuruh, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Jadi kita kalau tak tahu tanya pada ahli zikir. Nah, siapa sih ahli zikir itu? Perlu kita tahu. Ada teman saya dulu bertanya, Ustaz, apakah ahli zikir itu sama dengan orang-orang di kampung kita dulu, Ustaz? Orang kampung kita kalau ada doa, dia ada zikir yang bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah kepada mereka kita harus bertanya, Ustaz? Kita juga tidak boleh menyalahkan dia. Dia tulus ikhlas bertanya karena dia tak tahu. Bagus seperti itu. Sebetulnya kalau berdasarkan hadis, siapa sih yang disebutkan ahli zikir itu? Di dalam suatu kitab Syahwahidul Tanzil oleh Al-Hakim, Al-Haskani dan Hanafi, jilid 1 halaman 334, hadis ke 460, 463, 464, 465. Dalam suatu tafsir Al-Tabari jilid 14 halaman 109 dan tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 570. Nah, siapa sih yang dikatakan ahli zikir yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut? Yang dimasukkan ahli zikir di dalam ayat ini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW adalah ahlul bait Nabi Muhammad, yaitu siapa? Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itulah yang dimasukkan ahli zikir. Ahli zikir apa? Orang yang berilmu, orang yang tahu itu dia. Ya, jadi orang yang diturutannya pada ahlul bait Nabi. Setelah Nabi, ya, setelah Nabi ahlul bait itulah yang paham. Yang ngerti tentang Quran adalah Allah dan Rasulnya dan ahlul baitnya. Yang paham tentang Rasulullah, ya jelas Allah dan Rasulnya dan ahlul baitnya yang paling tahu. Yang kita belum tahu, kita hanya dikasih tahu saja, barulah kita tahu. Jadi yang dikatakan ahli zikir itu adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga katanya. Kenapa pula disuruh bertanya? Karena dia lebih tahu, karena dia lebih paham. Orang yang berzikir, itu bukan mengucap sekedar mengucap yang seperti apa teman saya la ilaha illallah saja. Dia betul-betul ingat, sedetik pun tidak pernah lupa dengan Allah. Berzikir dia siang dan malam, pagi dan sore, begitu maksudnya. Jadi dengan dialah kita bertanya, karena dia punya ilmu. Yang berikutnya apa hubungan dengan ulama? Dalam surah Al-Fatir jelas Allah katakan, innama yakhshallahu min ibadi ulama. Orang-orang yang takut dengan Allah itu adalah hamba-Ku, kata Allah, yang ulama. Nah, siapa ulama? Juga yang ulama yang disebut oleh ayat tersebut adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu satu hadis, ya, satu hadis yang mengatakan bunyinya demikian. Ana madinatul ilmi wa ali babuha faman arada ilma fayaqtil bab. Apa kata Rasulullah? Aku ini adalah madinatul ilmi, aku ini adalah kota ilmu, katanya. Sedangkan ahli adalah pintunya. Barang siapa yang ingin mendatangkan ilmu harus lewat pintunya. Jadi harus lewat pintu ahli itu maksudnya. Kenapa? Karena ahli itulah yang orang yang berilmu menurut Rasulullah setelah Rasulullah. Itulah yang dikatakan ahlul bait Nabi. Jadi ahlul bait Nabi itu siapa? Yang disebutkan oleh Rasulullah ahlul bait, ya. Itu pertama,
Ahlul Bait yang katanya Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Itu Ahlul Bait Nabi namanya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Al-Quran, tanyalah pada Ahlul Baitku, kata Rasul. Sebab dia lebih tahu dari kamu. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, kamu meninggalkan dia. Ahlul Baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh, kata Rasulullah. Barang siapa yang menaikinya pasti selamat akan bertemu dengan aku nantinya. Barang siapa yang meninggalkannya pasti akan celaka. Ahlul Baitku, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu mengajar dia. Dia lebih tahu dan paham tentang aku daripada kamu. Jadi larangan Rasul demikian. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya supaya mencinta Ahlul Baitnya. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak mengharap apa-apa sedikit pun dari kita. Dia hanya mengharap kita kecintaan kepada Ahlul Baitnya. Dalam ayat surah Asyura dah jelas Allah katakan begitu. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Aku tidak mengharap apa-apa dari dakwahku ini kepada kamu, hanya yang kuharapkan kecintaanmu kepada Ahlul Baitku. Qurba itu adalah Ahlul Baitku katanya. Siapa? Pertama yang Ahlul Baitku, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Itulah Ahlul Baitku. Kamu wajib mencintainya, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan salah keliru. Cinta kita kepada Ahlul Bait bukan untuk kepentingan Ahlul Bait. Ingat, kecintaan kita kepada Ahlul Bait adalah untuk kepentingan kita. Jangan orang mengatakan pula kita berselawat kepada Rasul untuk kepentingan Rasul. Tidak. Kita berselawat kepada Rasul untuk kepentingan kita. Menunjukkan kita itu cinta kepada Rasul. Kerana kita taat kepada Allah. Allah saja berselawat kepada Rasul, apalagi kita. Menunjukkan kecintaan kita. Namun bagaimanapun, salawat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Rasul dan keluarganya. Kalau Rasul tidak bersalawat pun kita dengan dia sudah pasti selamat. Dia adalah pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Itu perlu kita ketahui. Begitu juga selanjutnya, kalau kita jadi orang beriman, orang taat, masuk surga kita, itu tak ada untung sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengharap untung sedikit pun dari kita. Allah itu maha kaya daripada alam. Jadi untuk menjawab seluruhnya, supaya hilang keraguannya, baik Pak Kiai di sini, baik Pak Kiai maupun Pak Effendi ataupun yang Pak Ar-Razi. Ini kalau kita mau menyampaikan ayat itu ya, Ar-Razi, kita menyampaikan harus kita tahu asbabun nuzul ayat. Kalau kita tak tahu asbabun nuzul ayat, maka simpang siulah apa yang kita sampaikan. Tidak nyambung-nyambung. Apa kata Pak Kiai tadi apa? Tidak sinkron. Sebetul bukan Al-Quran itu yang tidak sinkron. Kita itu tidak sinkron dengan Quran. Kenapa? Kita berdasar hawa nafsu. Coba kita berdasarkan wahyu. Rasulullah demikian berdasar wahyu. Wa yantiqu 'anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berkata-kata, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah dengannya. Kita kan tidak berkata pendapat syanu, itu sajalah. Kita mabuk sekarang ini, mabuk dengan pendapat-pendapat. Tapi Allah tidak menyuruhkan kita mabuk, tapi Allah bersuruh kita sadar. Dengan apa supaya kita sadar? Dengan wahyu yang diwahyukan Allah lewat Nabi yang dicontohkan oleh Rasul dan Ahlul Bait kepada kita. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, pada Rasul dan Ahlul Baitnya, pasti kita selamat. Sebagaimana selamatnya orang menaiki perahu Nabi Nuh. Maukah kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat? Bertemu beserta Ahlul Baitnya? Mudah saja. Syarat pertama, patuhlah dengan Allah, patuhlah dengan Rasul, ikutilah ahli baiknya. Pasti kita akan selamat. Jangan ada tanam keraguan lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini seluruh para pendengar di mana saja berada, siapapun, mari kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi. Kita pasti selamat. Mau kita selamat?
Kalau mau kita selamat, tidak ada jalannya dua, jalannya cuma satu. Taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dan ikuti ahlul baitnya. Mudah-mudahan kita semua akan selamat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya, sekali lagi Pak Effendi, pertanyaan Pak Effendi saya jawab ya. Mudah-mudahan Pak Effendi juga akan paham. Untuk berikut Pak Effendi, kebetulan pula ya, Pak Effendi bisa menghubungi saya yang baru itu ya, WA saya yang baru ya. Jadi hubungi saya. Kalau tidak merasa senang, boleh saja datang. Nggak jauh tempat kita, cuma berapa ya. Kalau Pak Effendi mungkin dari Indragiri ya. Nah, dari Indragiri. Kalau saya berada di Dumai, masih tetap di Dumai. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.